Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bekas Profesor. Kali ini gue bakal ngelanjutin cerita Islam di Spanyol yang di video sebelumnya kita udah cerita tentang awal-awal invasi Islam ke Andalusia atau Spanyol. Nah, kali ini gue akan lanjutin ceritanya tentang perkembangan Islam di Spanyol. Check it out. Sejak pertama kali Islam di sana hingga jatuhnya kerajaan Islam pada saat itu, Islam memainkan peranan yang sangat besar. Masa itu berlangsung lebih dari 7,5 abad lamanya ya. Sejarah panjang yang dilalui umat Islam di Spanyol ini dibagi menjadi 6 periode. Periode pertama yaitu pada tahun 711 hingga 755 Masehi. Pada periode ini Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Pada periode ini Andalusia secara politis masih belum stabil. Masih terjadi perebutan kekuasaan antara elit penguasa atau masih ada musuh Islam dari ancaman penguasa-penguasa setempat. Stabilitas politik negeri Spanyol masih belum tercapai secara sempurna. Gangguan-gangguan masih terjadi baik datang dari luar maupun dari dalam. Gangguan dari dalam antara lain berupa perselisihan di antara elit penguasa, terutama akibat perbedaan etis dan juga golongan. Nah, di samping itu terdapat juga perdebatan atau perbedaan pandangan antara khilafah di Damaskus dan gubernur di Afrika Utara yang berpusat di Kairawan. Masing-masing dari mereka mengaku bahwa merekalah yang berhak untuk menguasai tanah Spanyol ini. Oleh karena itu terjadi 20 kali bergantian wali atau gubernur Spanyol dalam jangka waktu yang amat singkat. Perbedaan etnis ini seringkali menimbulkan konflik politik, terutama tidak adanya kehadiran figur-figur yang tangguh. Dan itulah sebabnya maka gubernur-gubernur di Spanyol pada saat itu tidak ada yang bisa mempertahankan kekuasaannya dengan jangka waktu yang lama. Gangguan-gangguan dari luar datang dari sisa-sisa musuh Islam di Spanyol yang bertempat tinggal di daerah-daerah pegunungan yang memang tidak pernah tunduk kepada pemerintahan Islam ya. Dan gerakan ini terus-menerus memperkuat diri. Dan setelah berjuang lebih dari 500 tahun akhirnya mereka mampu mengusir Islam dari tanah Spanyol. Karena seringnya terjadi konflik internal dan peperangan menghadapi musuh dari luar, maka dalam periode ini Islam Spanyol belum memasuki kegiatan pembangunan di bidang peradaban dan kebudayaan. Periode ini berakhir dengan datangnya Abdurrahman al-Dakhil ke Spanyol pada tahun 138 Hijriah atau 755 Masehi. Periode kedua terjadi pada tahun 755 sampai dengan 912 Masehi. Spanyol berada di bawah pemerintahan seorang yang bergelar Amir atau Panglima ataupun juga bisa disebut gubernur ya. Tetapi tidak tunduk kepada pusat pemerintahan Islam yang ketika itu dipegang oleh Khalifah Al-Basiyah di Baghdad. Amir pertama adalah Abdurrahman I yang memasuki Spanyol pada tahun 138 Hijriah atau 755 Masehi dan diberi nama Al-Dakhil atau yang masuk ke Spanyol. Dia adalah seorang keturunan Bani Umayyah yang berhasil lolos dari kejaran Bani Abbasiyah. Pada periode ini umat Islam Spanyol berhasil memperoleh kemajuan-kemajuan baik dari bidang politik maupun dari bidang peradaban. Abdul Al-Rahman Al-Dakhil mendirikan Masjid Cordova dan sekolah-sekolah di kota-kota besar di Spanyol. Hisham dikenal berjasa dalam menegakkan hukum Islam dan Hakam dikenal sebagai pembaharu dalam bidang kemiliteran. Dialah yang memprakarsai tentara bayaran di Spanyol. Sedangkan Abdul Ar-Rahman Al-Ausat dikenal sebagai penguasa yang sangat cinta dengan ilmu pengetahuan. Pemikiran filsafat juga mulai masuk pada periode ini. Terutama pada zaman Abdurrahman Al-Ausat, ia mengundang para ahli dari dunia Islam lainnya datang ke Spanyol. Periode ketiga yaitu terjadi pada tahun 912 hingga 1013 Masehi. Periode ini berlangsung dari pemerintahan Abdul Ar-Rahman ketiga yang bergelar An-Nasir sampai munculnya raja-raja kelompok yang dikenal dengan sebutan Muluk atau Waif. Pada periode ini Spanyol diperintah oleh penguasa dengan gelar khalifah. Penggunaan gelar khalifah tersebut bermula dari berita yang sampai kepada Abdurrahman III bahwa Al-Muqtadir, khalifah Daulah Bani Abbasiyah di Baghdad meninggal dunia dibunuh oleh pengawalnya sendiri. Khalifah-khalifah besar yang memerintah pada periode ini ada 3, yaitu Abdul Al-Rahman An-Nasir pada tahun 912 hingga 961 Masehi,
Hakam kedua yaitu pada tahun 961 hingga 967 Masehi. Dan yang terakhir yaitu Hasyam kedua pada tahun 976 hingga 1009 Masehi. Pada periode ini umat Islam di Spanyol mencapai puncak kejayaan, menyaingi kejayaan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Abdul Al-Rahman Al-Nasir mendirikan Universitas Cordova. Perpustakaannya memiliki koleksi ratusan ribu buku. Pada masa ini masyarakat dapat menikmati kesejahteraan dan kemakmuran, juga pembangunan kota yang berlangsung sangat cepat. Awal dari kehancuran Khalifah Bani Umayyah di Spanyol adalah ketika Hisyam naik tahta dalam usia 11 tahun. Masih sangat kecil sekali ya. Oleh karena itu, kekuasaan aktual berada di tangan para pejabat. Pada tahun 981, Khalifah menunjuk Ibnu Abi Amir sebagai pemegang kekuasaan secara mutlak. Dia adalah seseorang yang sangat ambisius, yang berhasil menancapkan kekuasaannya dan melebarkan wilayah kekuasaan Islam dengan menyingkirkan rekan-rekan dan saingannya. Atas keberhasilannya, ia mendapatkan gelar Al-Mansur Bilal. Ia wafat pada tahun 1002 Masehi dan digantikan oleh anaknya yang bernama Al-Muzaffar yang masih mempertahankan keberhasilan dan keunggulan kerajaan. Akan tetapi setelah wafat pada tahun 1008 Masehi, dalam beberapa tahun saja negara yang tadinya makmur kemudian dilanda kekacauan. Akhirnya pada tahun 1013 Masehi, Dewan Menteri yang memerintahkan Cordova menghapuskan jabatan khalifah. Ketika itu Spanyol sudah terpecah belah ya dalam banyak sekali negara-negara kecil. Periode keempat yaitu pada tahun 1013 hingga 1086 Masehi. Pada periode ini Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara-negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau Al-Mulukut Tawaif yang berpusat di suatu kota seperti Seville, Cordova, Toledo, dan sebagainya. Yang terbesar adalah Abbadiyah di Seville. Pada abad ini umat Islam di Spanyol kembali memasuki pertikaian internal. Dan yang ironisnya banget nih, kalau terjadi perang saudara, ada di antara pihak-pihak yang bertikai itu meminta bantuan kepada raja-raja Kristen. Melihat kelemahan dan juga kekacauan yang menimpa keadaan politik Islam pada saat itu, untuk pertama kalinya orang-orang Kristen pada periode ini mulai mengambil inisiatif penyerangan. Ya, meskipun kehidupan politik tidak stabil ya, namun kehidupan intelektual terus berkembang pada periode ini. Istana-istana mendorong para sarjana dan sastrawan untuk mendapatkan pelindungan dari istana ke istana yang lainnya. Selanjutnya, periode kelima terjadi pada tahun 1086 Masehi hingga 1248 Masehi. Pada periode ini, umat Islam Spanyol berada di bawah kekuasaan barbar Afrika Utara. Mula-mula barbar dipimpin oleh Yusuf bin Tasifin, mendirikan Daulah Murabitin, kemudian datang ke Spanyol untuk menolong umat Islam Spanyol mengusir umat Kristen yang menyerang Sevilla pada tahun 1086 Masehi. Tetapi kemudian menggabungkan Muluk At-Tawaif ke dalam dinasti yang dipimpinnya sampai tahun 1143 Masehi. Dan ketika dinasti ini melemah, maka digantikan oleh dinasti barbar lainnya yaitu dinasti Muwahhidin pada tahun 1146 sampai 1235 Masehi. Dinasti Muwahhidin datang ke Andalusia dipimpin oleh Abdul Al-Mu'min. Pada masa itu, putranya Abu Yakub Yusuf bin Abdul Al-Mu'min, Andalusia mengalami masa kejayaan. Kota-kota muslim penting Cordova, Almeria, dan Granada jatuh ke bawah kekuasaannya. Untuk jangka beberapa dekade, dinasti ini mengalami banyak kemajuan. Dan kekuatan-kekuatan Kristen pun dapat dipukul mundur. Akan tetapi, sepeninggalan Abu Yakub Yusuf bin Abdul Al-Mu'min, Al-Muwahhidin mengalami kelemahan tidak lama setelah itu. Dan Muwahhidin pun mengalami keambrukan. Pada tahun 1212 Masehi, tentara Kristen memperoleh kemenangan besar di Las Navas de Tolosa. Kekalahan-kekalahan yang dialami oleh Muwahhidin menyebabkan penguasanya memilih meninggalkan Spanyol dan kembali ke Afrika Utara pada tahun 1235 Masehi. Nah, dalam kondisi demikian, umat Islam tidak mampu bertahan dari serangan-serangan Kristen yang semakin besar. Tahun 1238 Masehi, Cordova jatuh ke tangan penguasa Kristen dan menyusul kota Seville pun jatuh pada tahun 1248 Masehi. Akhirnya seluruh Spanyol kecuali Granada lepas dari kekuasaan Islam. Periode ke-6 yaitu pada tahun 1248 hingga 1492 Masehi. Pada periode ini Islam hanya berkuasa di daerah Granada di bawah dinasti Bani Ahmar pada tahun 1232 hingga 1492 Masehi. Peradaban kembali mengalami kemajuan seperti di zaman Abdurrahman An-Nasir. Akan tetapi secara politik dinasti ini hanya berkuasa di wilayah yang kecil.
kekuasaan Islam yang merupakan pertahanan terakhir karena perselisihan orang-orang istana dalam memperebutkan kekuasaan. Abu Abdullah Muhammad merasa tidak senang kepada ayahnya karena menunjuk anaknya yang lain sebagai pengganti raja. Ia memberontak dan berusaha untuk merampas kekuasaan. Nah, dalam pemberontakan itu ayahnya terbunuh dan digantikan oleh Muhammad ibnu Sa'ad. Dan kemudian Abu Abdullah meminta bantuan kepada Ferdinand dan Isabella untuk menjatuhkan kekuasaan Muhammad ibnu Sa'ad. Dua penguasa Kristen ini dapat mengalahkan penguasa yang sah dan Abu Abdullah pun naik tahta. Ya, tentu saja Ferdinand dan Isabella yang mempersatukan dua kerajaan besar Kristen melalui perkawinan itu cukup merasa puas ya. Keduanya ingin merebut kekuasaan terakhir umat Islam di Spanyol. Abu Abdullah tidak kuasa menahan serangan-serangan orang Kristen dan pada akhirnya mengaku kalah. Ia menyerahkan kekuasaannya kepada Ferdinand dan Isabella, kemudian hijrah ke Afrika Utara. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan Islam di Spanyol pada tahun 1492 Masehi. Gerakan kerajaan Kristen Granada melakukan pemaksaan orang Islam untuk memeluk Kristen. Buku-buku tentang Islam dibakar. Kemudian umat Islam pada saat itu dihadapkan kepada dua pilihan, masuk Kristen atau pergi meninggalkan Spanyol. Pada tahun 1609 Masehi, boleh dikatakan tidak ada lagi umat Islam di daerah ini. Andalusia atau Spanyol ini merupakan sebuah negeri yang meninggalkan jejak begitu besar dalam sejarah umat Islam pada awal perkembangan Islam di dunia Eropa. Tentu hal ini menyita sekali banyak perhatian besar ya dari berbagai khalayak umat Islam. Dikatakan demikian karena penguasaan Islam terhadap semenanjung Iberia, lebih khususnya Andalusia ataupun Spanyol ya untuk saat ini, telah menunjukkan bahwa Islam telah tersebar ke negara-negara Eropa. Mulai dari tahapan awal proses masuknya Islam, di mana wilayah Spanyol diduduki oleh khalifah-khalifah dalam setiap dinasti-dinasti yang didirikan dalam setiap periodenya. Tentu hal ini banyak memiliki peranan yang sangat penting dan sangat besar ya dalam perkembangan umat Islam. Di mana pada akhirnya Islam pernah berjaya di Spanyol dan berkuasa selama 7,5 abad. Suatu masa kekuasaan dalam waktu yang sangat-sangat lama ya untuk mengembangkan Islam. Ya, namun di balik usaha keras umat Islam mempertahankan kejayaan pada masa sekian abad itu ya, umat Islam menghadapi kesulitan-kesulitan yang amat sangat besar. Di mana pada suatu ketika umat Islam diterpa serangan-serangan penguasa Kristen yang sampai-sampai umat Islam tidak kuasa menahan serangan-serangan penguasa Kristen yang semakin kuat itu ya. Sehingga pada akhirnya Islam menyerahkan kekuasaannya dan semenjak itu berlahirlah kekuasaan Islam di Spanyol. Oke, dan demikianlah Islam di Spanyol atau dulu itu disebut Andalusia ya. Walaupun pada akhirnya berakhir dengan kekalahan, namun Islam muncul sebagai suatu kekuatan budaya sekaligus menghasilkan cabang-cabang kebudayaan dalam segala ragam dan jenisnya. Sumbangan Islam itu telah menjadi dasar kemajuan Barat terutama dalam bidang-bidang politik, ekonomi, sains, teknologi, astronomi, filsafat, kedokteran, sastra sejarah, dan juga hukum. Oke, like apabila Anda suka dengan video ini, dislike apabila Anda tidak suka. Jangan lupa support channel ini dengan cara like, share, dan komen. Dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.